Baiklah, kita mulai ceritanya. Pada tahun 2011, di perempat final Liga Champions, Manuel Neuer keluar dari gawangnya, menghalau serangan Inter Milan dengan sundulan terbang. Namun, bola liar mengarah kepada Dejan Stankovic, yang kemudian menghukumnya dengan tendangan voli dari garis tengah lapangan, melesatkan bola melewati Neuer dan masuk ke gawang yang kosong. Apa yang dilakukan Neuer mungkin telah mengubah peran kiper di era modern. Tapi sayangnya, saat itu dia tidak menyadari sedang berhadapan dengan Stankovic, pemain yang memiliki kemampuan menendang bola yang luar biasa. Meskipun Inter kalah 5-2 dalam pertandingan tersebut, semua mata tertuju pada Stankovic. Mereka yang belum mengenalnya kini terpana, dan mereka yang sudah tahu siapa dirinya hanya bisa tersenyum, karena ini bukan pertama kalinya bagi Stankovic mencetak gol yang tidak masuk akal. Namun, sehebat apapun gol-gol yang ia ciptakan, itu semua belum cukup menggambarkan kisah luar biasanya. Karena selain menjadi legenda di 3 klub yang berbeda, dia adalah satu-satunya pemain yang pernah mewakili 3 negara di Piala Dunia. Ceritanya dimulai jauh sebelum sorot lampu Stadion Bernabeu, jauh sebelum hingar-bingar kota Milan, bahkan kemegahan kota Roma. Di masa ketika negaranya terpecah oleh krisis ekonomi dan perang saudara, Stankovic tumbuh. Dan di tengah kekacauan politik, perpecahan etnis, dan ketegangan agama, sepak bola menjadi satu-satunya tempat di mana ia bisa merasa damai. Ia menghabiskan masa kecilnya di jalanan, bermain bola setiap hari sepulang sekolah. Seperti yang dikatakannya, sepulang sekolah, saya selalu bermain sepak bola bersama teman-teman saya. Terkadang orang-orang mengadakan sebuah turnamen seadanya. Tidak ada hadiah, tapi kami sangat bersemangat. Dan dari situlah, Stankovic belajar arti sederhana dan kebahagiaan. Kecintaannya pada permainan ini jelas bukan kebetulan. Ayahnya adalah mantan pemain OFK Beograd. Sementara ibunya juga pernah bermain untuk klub wanita Sloga Zemun. Melihat bakat putranya, mereka segera mendaftarkannya ke klub lokal di kotanya. Dan tidak lama kemudian, bakat itu menarik perhatian Tomislav Milicevic, pemandu bakat terkenal dari klub ternama Red Star Belgrade. Di usia 13 tahun, Stankovic resmi bergabung dengan salah satu klub terbesar di Eropa Timur. Saat itu Red Star sedang berada di puncak kekuatan mereka. Mereka baru saja menjuarai Piala Eropa dengan pemain-pemain seperti Robert Prosinecki, Dejan Savicevic, dan Sinisa Milošević. Namun sayangnya, masa kejayaan itu berakhir cepat. Hanya setahun setelah menjadi juara Eropa, tim legendaris itu tercerai-berai. FIFA menjatuhkan larangan bermain di Eropa untuk klub-klub Yugoslavia karena perang Bosnia. Dan banyak pemain bintang yang memilih pergi ke Spanyol atau Italia, membuat masa kemasan mereka runtuh dalam semalam. Namun, kepergian para pemain bintang meninggalkan kekosongan yang memberi kesempatan bagi para pemain muda. Dan itu merupakan berkah tersendiri bagi Stankovic, yang tidak menyanyiakan kesempatan tersebut dengan tampil paling menonjol di antara yang lain. Di tahun 1995, pada usia 16 tahun, ia menjalani debut seniornya melawan OFK Beograd, menjadi pemain termuda dalam sejarah klub. Dan dia tidak butuh waktu lama untuk mencetak rekor yang lain, karena di musim berikutnya dia mencetak gol ke gawang Buduknost Podgorica, menjadikannya pencetak gol termuda sepanjang sejarah Red Star. Dan meskipun Red Star kehilangan gelar Liga ke tangan Partizan, Stankovic membalas di final Piala Yugoslavia, mencetak gol tandang penting dalam kemenangan agregat 6-1 dalam derby abadi. Terlepas dari itu, hanya 3 tahun kemudian, ia mencapai puncak penampilannya. Berada di tengah musim yang mengecewakan bagi klubnya, Stankovic yang berusia 19 tahun, mencetak 21 gol di semua kompetisi dari lini tengah. Konsistensinya membuat pelatih Miroslav Kosanovic mengambil keputusan berani, menjadikannya kapten termuda dalam sejarah klub. Tidak lama kemudian, semua mata mulai tertuju padanya. Dan pada bulan April, Stankovic melakukan debut internasionalnya dalam pertandingan persahabatan melawan Korea Selatan. Diberi kesempatan emas untuk mencuri perhatian di tahun Piala Dunia, dia tampil gemilang, mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-1 dan memastikan namanya masuk ke dalam skuad Piala Dunia Prancis 1998, menjadi yang termuda dalam tim Yugoslavia. Dan begitu turnamen dimulai, setelah tampil mengesankan dari bangku cadangan dalam kemenangan pembuka melawan Iran, Stankovic mendapat kesempatan untuk menjadi starter pada pertandingan krusial melawan Jerman. Meskipun saat itu Jerman tidak berada dalam masa keemasan mereka, pelatih Bervox masih memiliki cukup kekuatan dengan pemain seperti Thomas Hässler, Andreas Müller,
Jurgen Klinsmann, dan Oliver Bierhoff. Hanya 13 menit setelah kick-off, Stankovic berhasil menyambar umpan silang Mijatovic dan mengarahkan bola melewati Andrei Skopke untuk mencetak gol. Namun, meskipun pada akhirnya pertandingan berakhir imbang 2-2, kemudian timnya tersingkir setelah kekalahan di babak 16 besar melawan Belanda. Stankovic kini menjadi incaran di seluruh Eropa. Dan benar saja, setelah Piala Dunia, Lazio datang membawa tawaran 11 juta pound sterling. Di bawah proyek ambisius Sergio Cracnotti, Stankovic didatangkan bersamaan dengan Mihailovic, Christian Vieri, Marcelo Salas untuk bergabung dengan skuad yang sudah dihuni oleh Alessandro Nesta, Pavel Nedved, dan Alen Boksic. Di bawah arahan pelatih Sven-Goran Eriksson, dia menjalani debut liga dengan gemilang. Dimasukkan sebagai pemain pengganti dalam laga pembuka melawan Piacenza. Dia mencetak gol yang segera menjadi ciri khasnya. Sebuah tendangan keras dari jarak 35 yard yang langsung memikat para penggemar. Selain itu, dia menjadi pemain kunci dalam perjalanan mereka di Eropa. 4 golnya di Piala Winners, termasuk 1 gol indah melawan musuh lama Partizan, menjadi bagian penting dalam perjalanan Lazio ke final, di mana mereka mengalahkan Mallorca untuk meraih gelar juara. Namun, meskipun kemenangan di Eropa terasa manis, mereka harus kehilangan gelar liga di pertandingan terakhir setelah sebelumnya sempat memimpin dengan selisih 7 poin. Cracnotti jelas tidak senang dengan hal ini. Sehingga ketika Eriksson mengajukan daftar pemain yang dia butuhkan, yang diantaranya Diego Simeone dan Juan Sebastian Veron, Cracnotti langsung menaruh uangnya di atas meja. Dengan kedatangan mereka yang berposisi sama namun lebih unggul dalam hal pengalaman, banyak yang mengira jika Stankovic akan tenggelam dalam bayang-bayang mereka. Tapi yang terjadi, pemain serba bisa ini justru berkembang pesat. Dia selalu tampil baik ketika dimainkan di luar posisinya, baik sebagai pemain sayap, di playing playmaker, dan dalam berbagai peran sentral lainnya di sepanjang musim. Perebutan gelar musim ini berjalan ketat seperti musim sebelumnya. Di 2 pertandingan terakhir, Juventus memimpin dengan keunggulan 2 poin. Namun, sementara Juventus tersandung oleh Perugia di pertandingan terakhir, Lazio berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Reggina. Dengan selisih 1 poin, mereka berhasil meraih gelar liga yang ditunggu selama 26 tahun. Tetap saja, meskipun penampilan konsistennya di sepanjang musim telah mengukuhkan posisinya sebagai legenda klub, hal itu tidak mengubah fakta bahwa beberapa musim berikutnya, Lazio dilanda krisis keuangan. Dan untuk mengatasinya, mereka melepas banyak pemain bintang yang terkadang dengan harga yang jauh lebih rendah daripada yang mereka bayarkan. Stankovic yang sebenarnya masih menjadi figur kunci di bawah kepelatihan Roberto Mancini, terpaksa dijual pada tahun 2004. Awalnya terlihat Juventus akan menjadi tujuan berikutnya, tetapi begitu kesepakatan hampir selesai, dia membatalkannya. Dia justru memilih pindah ke rival mereka Inter Milan dengan harga 4,5 juta pounds, nilai yang dikabarkan lebih rendah dari tawaran Juventus. Selain itu, dia bahkan rela menerima pemotongan gaji, sebuah keputusan yang tentunya langsung menarik perhatian para penggemar. Dan saat bermain dalam derby della Madonnina pertamanya, Stankovic langsung menunjukkan siapa dirinya. Dia tidak hanya bermain agresif, tetapi juga mencetak gol dari tendangan sudut secara langsung dan berlari menuju kurva North untuk merayakannya, memprovokasi para penggemar AC Milan. Setelah setengah musim yang mengesankan bersama Inter Milan, dia kembali dipertemukan dengan Mancini, yang datang menggantikan Alberto Zaccheroni pada musim panas. Mancini langsung memberikan dampak, mengakhiri kekeringan trofi domestik Nerazzurri selama 16 tahun dengan kemenangan di Coppa Italia melawan Roma. Dengan pemain-pemain seperti Veron, Cambiaso, dan Figo berada dalam tim, tidak menghalangi Stankovic untuk kembali menjadi jantung permainan. Dan meskipun tahun berikutnya dia meraih gelar Scudetto pertamanya bersama Inter Milan, ironisnya, gelar itu diraih atas kekacauan yang terjadi di luar sana. Setelah menutup musim di peringkat ketiga, Inter tiba-tiba dinobatkan sebagai juara karena 2 tim di atas mereka, Juventus dan AC Milan, terjerat dalam Calciopoli, sebuah skandal pengaturan skor yang mengguncang sepak bola Italia. Dan ketika Juventus yang dominan mendapatkan sanksi diturunkan ke Serie B, Inter langsung mengambil alih tahta. Kedatangan para pemain seperti Ibrahimovic, Vieira, dan Maicon membuat Inter tidak terbendung. Mereka menyapu 2 Scudetto berikutnya, dengan Stankovic berada di puncak performanya. Statusnya sebagai idola Giuseppe Meazza sudah tak terbantahkan. Sebuah gol jarak jauhnya melawan Chievo dan kemudian melawan AC Milan, saat dia berlari ke arah Roberto Mancini untuk meremas lengan kemudian mendorongnya.
merupakan momen tak terlupakan bagi para penggemar. Sayangnya kesuksesan di level klub tidak dibarengi dengan kesuksesan negaranya. Dengan era keemasan Yugoslavia yang kini menjadi kenangan, dia harus menelan kekecewaan 2 kali tersingkir di fase grup secara berturut-turut. Namun, hal tersebut tidak menghentikannya untuk mencatatkan namanya dalam buku sejarah Piala Dunia. Setelah gagal lolos ke turnamen sebelumnya, Stankovic datang ke Piala Dunia 2006 di Jerman membela Serbia dan Montenegro. 4 tahun kemudian di Afrika Selatan, ia kembali hadir. Kali ini sebagai kapten Serbia, setelah Montenegro memilih jalan kemerdekaan. Dan ketika ia memimpin timnya melawan Ghana di laga pembuka, Stankovic resmi menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang tampil di 3 Piala Dunia dengan 3 negara berbeda. Terlepas dari itu, di level klub, meskipun Inter terus mendominasi Serie A, mereka 3 kali berturut-turut tersingkir di babak 16 besar Liga Champions. Moratti yang sejatinya sangat terobsesi dengan Liga Champions, kemudian memecat Mancini dan menggantinya dengan Mourinho. Mourinho dikenal selalu membangun ulang tim di awal kedatangannya. Di bawah asuhan Mancini, Stankovic telah diberi banyak kepercayaan. Dan ketika Mourinho ditanya tentang masa depan Stankovic, dia menjawab, "Untuk Stankovic, saya tidak melihatnya sebagai pemain yang sama seperti saat ia di Lazio." Statement itu langsung memicu spekulasi. Banyak yang beranggapan bahwa karir Stankovic di Inter sudah tamat. Bahkan Juventus lagi-lagi nyaris merekrutnya. Tapi sekali lagi, di detik-detik terakhir, Stankovic menolak. Ia memilih bertahan, bertekad untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Mourinho tidaklah benar. Memulai musim sebagai pemain cadangan, Stankovic perlahan merebut kembali tempatnya di tim utama, memiliki peran penting dalam perjalanan Inter Milan meraih gelar liga lainnya. Mourinho yang dikenal keras kepala akhirnya mengakui kesalahannya, mengatakan bahwa Stankovic adalah seorang profesional yang berpengalaman dengan mental yang tangguh. Dia tipikal pemain yang sulit untuk diremehkan. Meskipun musim pertama di bawah asuhan Mourinho berjalan dengan baik di kompetisi domestik, di Liga Champions, mereka kembali tersingkir di babak 16 besar. Kali ini oleh Manchester United. Mourinho yang berada dalam tekanan kembali memutar otaknya. Dia mengawali perjudian besarnya dengan melepas Ibrahimovic ke Barcelona. Setelahnya, Mourinho mendatangkan beberapa pemain yang akan menjadi kunci kesuksesan mereka seperti Wesley Sneijder, Samuel Eto'o, dan Diego Milito. Dalam tim yang mungkin menjadi ciri khas Jose Mourinho, Stankovic membentuk poros tengah bersama Cambiaso. Pasangan ini bertugas mendukung serangan sekaligus memberikan perlindungan bagi pertahanan yang tak tertembus dari Javier Zanetti, Lucio, Walter Samuel, dan Maicon dalam formasi 4-2-3-1. Dengan tim yang penuh karakter dan kecerdasan taktis Mourinho berada di puncaknya, Inter menikmati musim yang tak tertandingi, memenangkan Liga Champions, dan menjadi tim Italia pertama dalam sejarah yang meraih treble. Kurang dari 2 tahun setelah hampir diasingkan dari klub, Stankovic memeluk Mourinho di tengah gemerlap lampu berdebu. Dua pria yang sempat saling meragukan, kini berdiri sebagai juara Eropa. Bagi Stankovic, musim ini dipenuhi dengan momen-momen magis, mulai dari gol spektakulernya melawan Milan hingga tendangan voli melawan Genoa. Namun, meskipun karirnya tidak pernah lagi mencapai puncak yang begitu gemilang, ia tetap bermain selama 3 musim lagi sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun. Karirnya merupakan contoh sempurna dalam hal loyalitas, ketangguhan, dan keunggulan. Selama 2 dekade, dia tidak hanya meraih sekutan gelar, tetapi juga menjadi legenda sejati di setiap klub yang pernah ia bela. Seperti yang dikatakan oleh Mihailovic, Stankovic memiliki segalanya: kekuatan, kecepatan, kecerdasan, dan teknik. Stankovic mungkin tidak memiliki umpan halus seperti Pirlo atau tackle keras seperti Gattuso. Namun, hanya sedikit pemain yang memiliki kualitas lengkap dan serba bisa seperti Dejan Stankovic. Sekian cerita kali ini. Sampai jumpa minggu depan.